Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Hari ini kita akan berbicara tentang karunia menafsirkan bahasa roh adalah kemampuan supranatural yang diberikan oleh Roh Kudus untuk memahami dan menyampaikan arti dan ucapan dalam bahasa roh. Meskipun penafsir tersebut tidak memahami bahasa itu secara alami, itu bukan kemampuan menerjemahkan seperti ahli bahasa, tetapi merupakan pewahyuan ilahi. Dalam 1 Korintus 12 ayat 10, dan kepada yang lainnya karunia untuk menafsirkan bahasa roh. 1 Korintus 14 ayat 13, karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa supaya dapat menafsirkannya. 1 Korintus 14 ayat 27-28, jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau 3 orang berbicara, yang lain menafsirkan. Jika tidak ada penafsir, hendaklah ia diam dalam jemaat. Tujuan karunia ini agar jemaat dibangun dan dikuatkan oleh pesan yang disampaikan dalam bahasa roh. 1 Korintus 14 ayat 5, menghindari kekacauan dan kebingungan dalam ibadah publik, menyampaikan pesan Allah secara jelas kepada umat dalam bentuk yang dapat dimengerti. Ciri-ciri karunia ini: 1. Bukan terjemahan literal, tetapi penafsiran makna yang diberikan oleh Roh Kudus. 2. Penafsiran bisa dilakukan oleh orang yang sama yang berbicara dalam bahasa roh. Lihat 1 Korintus 14 ayat 13. Orang lain dalam jemaat yang memiliki karunia penafsiran. 3. Hasil penafsiran selalu konsisten dengan firman Tuhan. 4. Penafsiran membawa penghiburan, penguatan, dan peringatan rohani seperti nubuat. Contoh sederhana situasi penggunaan dalam ibadah: seorang tiba-tiba berbicara dalam bahasa roh dengan lantang. Setelah ia selesai, orang lain dengan karunia ini menyampaikan isi pesan dalam bahasa yang bisa dimengerti jemaat. Hasilnya jemaat mengerti bahwa Tuhan sedang berbicara kepada mereka, bisa berupa ajakan, peringatan, atau penguatan iman. Hal yang perlu diingat, karunia ini tidak digunakan untuk pamer rohani, tetapi untuk membangun jemaat. Jika tidak ada yang menafsirkan bahasa roh, sebaiknya digunakan dalam doa pribadi saja. 1 Korintus 14 ayat 28. Roh Kuduslah yang mengatur dan membagikan karunia ini sesuai dengan kehendaknya. 1 Korintus 12 ayat 11. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Hari ini kita akan berbicara tentang karunia menafsirkan bahasa roh adalah kemampuan supranatural yang diberikan oleh Roh Kudus untuk memahami dan menyampaikan arti dan ucapan dalam bahasa roh. Meskipun penafsir tersebut tidak memahami bahasa itu secara alami, itu bukan kemampuan menerjemahkan seperti ahli bahasa, tetapi merupakan pewahyuan ilahi. Dalam 1 Korintus 12 ayat 10, dan kepada yang lainnya karunia untuk menafsirkan bahasa roh. 1 Korintus 14 ayat 13, karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa supaya dapat menafsirkannya. 1 Korintus 14 ayat 27-28, jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau 3 orang berbicara, yang lain menafsirkan. Jika tidak ada penafsir, hendaklah ia diam dalam jemaat. Tujuan karunia ini agar jemaat dibangun dan dikuatkan oleh pesan yang disampaikan dalam bahasa roh. 1 Korintus 14 ayat 5, menghindari kekacauan dan kebingungan dalam ibadah publik, menyampaikan pesan Allah secara jelas kepada umat dalam bentuk yang dapat dimengerti. Ciri-ciri karunia ini: 1. Bukan terjemahan literal, tetapi penafsiran makna yang diberikan oleh Roh Kudus. 2. Penafsiran bisa dilakukan oleh orang yang sama yang berbicara dalam bahasa roh. Lihat 1 Korintus 14 ayat 13. Orang lain dalam jemaat yang memiliki karunia penafsiran. 3. Hasil penafsiran selalu konsisten dengan firman Tuhan. 4. Penafsiran membawa penghiburan, penguatan, dan peringatan rohani seperti nubuat. Contoh sederhana situasi penggunaan dalam ibadah: seorang tiba-tiba berbicara dalam bahasa roh dengan lantang.
Setelah ia selesai, orang lain dengan karunia ini menyampaikan isi pesan dalam bahasa yang bisa dimengerti jemaat. Hasilnya jemaat mengerti bahwa Tuhan sedang berbicara kepada mereka, bisa berupa ajakan, peringatan, atau penguatan iman. Hal yang perlu diingat, karunia ini tidak digunakan untuk pamer rohani, tetapi untuk membangun jemaat. Jika tidak ada yang menafsirkan bahasa roh, sebaiknya digunakan dalam doa pribadi saja. 1 Korintus 14 ayat 28. Roh Kuduslah yang mengatur dan membagikan karunia ini sesuai dengan kehendaknya. 1 Korintus 12 ayat 11. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.